Hola bestinya Ketani. Besti, meski mengaku belum menerima surat dan membantah kabar telah di BAP atas kabar laporan keluarga Nikita terhadap Miss Gossip yang diduga perihal pernah menghina almarhum ibu Nikita, Miss Gossip yang baru-baru ini terlihat dalam sebuah siaran langsung bersama dengan Kang Phil kembali membongkar perihal kabar jebakan yang ramai diisukan terjadi pada Nikita Mirzani. Di mana dalam pembahasannya bersama Kang Phil yang menanyakan perihal apa kebenaran dari Nikita yang Miss Gossip ketahui, Miss Gossip pun memberikan jawaban kalau hal tersebut bermula ketika ia mengetahui ada video jebakan rekaman Mail untuk menjerat Nikita Mirzani. Duh, itu gimana maksud ya? Saya hanya ingin menyuarakan kebenaran ya, dan kebenaran itu ternyata ada di Nikita Mirzani. Itu aja. Oke, kakak pengen dengar dari adik ya. Kebenaran Nikita Mirzani ini sekarang apa sih yang bisa kamu ceritakan sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya manusia ketika menyiarkan suatu kebenaran? Coba. Ya, kalau di mata saya Kak, saya memang tidak tahu semakin dalam. Nah setelah tersadarnya saya ini ketika ada video yang sengaja direkam untuk menjebak Mail ya. Nah, sehingga Nikita Mirzani terjerat dalam kasus pemerasan itu adalah sebuah jebakan yang itu tidak bisa saya benarkan. Oleh sebab itu banyak itu Kak yang Bentar, jebakan apa maksudnya? Coba. Ya, kamu pas tersadarnya pas ngelihat mana? Ngelihat apa? Video yang diputarkan di persidangan yang dihentikan itu kamu ngeliatnya kaget atau memang sudah tahu? Itu saya tidak tahu, saya berpikir suara yang beredar itu adalah voice note Kak. Nah ternyata memang sengaja direkam videonya. Oh, kamu baru tahu saat itu. Iya. Nah, saat itu kamu hadir di sidang nggak? Saya nggak hadir di sidang karena saya pikir kan ini sebentar lagi mau vonis. Saya tidak mau lagi untuk membahas permasalahan Nikita Mirzani. Saya pengen fokus ke vonisnya aja berapa tahun gitu. Nah ternyata pas saya lihat di video di live session itu ya Kak, oh itu buat saya shock. Makanya Kamis kemarin saya datang lagi gitu. Oke, apa yang kamu lihat di video itu? Kan kamu sudah ketemu RG itu berkali-kali pasti ya, ketemu Kak Fitri juga berkali-kali. Apa yang kamu lihat di video itu sebetulnya? Apakah sesuai dengan apa yang diceritakan oleh mereka atau sesuai yang ada di bayanganmu atau buat kamu kaget? Tidak sesuai dengan apa yang dicerita dan tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Makanya saya shock sekali dan itu memang video itu disuruh take down Kak. Video itu disuruh take down, saya tidak mau. Saya bilang hargai pendapat saya, bukan seperti itu. Saya akan membawakan bukti kepada Miss Gossip, katanya biar Miss Gossip tahu masa bodoh. Saya nggak mau peduli lagi. Intinya saat ini itulah pendapat saya. Kalau Nikita Mirzani memang ternyata dijebak dalam kasus pemerasan ini. Dan saya ngehnya lagi, ternyata inilah waktu di awal Nikita Mirzani di BAP kan yang dia katanya udah dikasih, kok diteriakin maling. Nah ternyata seperti itu. Nah gitu. Duh, tapi itu baru dari satu sisi ya, yaitu dari sisi Miss Gossip Besti. Dari sisi yang bersangkutan belum ada klarifikasi. Mungkin bukan di Komal kali ya klarifikasinya kali. Anyway, lanjut lagi Besti. Tak hanya menyebut perihal adanya uang jajan yang diberikan diduga untuk menyudutkan Nikita dan para pendukungnya, tapi Miss Gossip pun mengungkap perihal saat penyerahan uang kepada Mail, diduga Reza Gladys sebenarnya datang duluan dan sempat meminta izin CCTV agar bisa mendapatkan rekamannya. Lantaran menurut Miss Gossip transaksi tersebut pas di depan CCTV. Tunggu saya. Nah ternyata setelah Kamis kemarin itu videonya itu wow sengaja, ternyata itu langsung saya analisa. Berarti dia waktu menyerahkan uang tersebut memang dia sudah datangkan Dr. Reza Gladys datang terlebih dahulu ya ke mall tersebut. Lalu berarti dia minta izin CCTV-nya untuk mendapat videonya, rekamannya ya. Itu makanya kan orang tuh transaksinya di depan CCTV. Karena adanya video di persidangan, lantas kamu tersadar bahwa ini Nikita tidak bersalah, kan begitu? Nikita dijebak ya. Nah,
mengingat fenomena di TikTok ini ada kelompok orang-orang yang membuka komal TikTok, kemudian terus-terusan membusukkan Nikita, memburukkan Nikita, kemudian membusukkan pengikut-pengikut Nikita yang vokal kayak saya, Yamin, misal gitu, dan yang lain-lain, dan bahkan berani sekali untuk menjatuhkan harga diri orang. Menurut kamu mereka dibayar nggak nih biar penontonnya jelas nih? Mereka mungkin tidak dibayar Kak, tetapi mereka dapat uang jajan, itu aja. Jadi Kakak paham aja uang jajan itu apa, ya kan? Ya. Kamu sendiri dapat? Aku dapat uang jajan, totalnya itu di 15 juta. Oh, sekalian dikasihnya atau Itu bertahapan. Memang aku minta sih Kak, Dok saya sawer dong, istilahnya seperti itu, minta dong uang jajannya kan gitu. Karena memang konten saya kan pro ke Dokter Reza. Orang semua orang manajemen, orang itu kan ada manajemennya, orang itu dibayar. Masa sih saya nggak mau disawer kan gitu ceritanya. Kan Kak, ada pernah Viti kamu bilang penjara 20 tahun, 20 tahun. Ada yang nyuruh nggak sih ngomong gitu? Nggak ada sih Kak, cuma kan banyak typingan di sini 20 tahun, 20 tahun. Bahkan saya tahu tuntutannya itu memang 20 tahun, tapi kan hukumannya itu nggak sampai 20 tahun nantinya gitu. Ya kalau misalnya kamu kan dikasih uang jajan ya, uang jajan secara bertahap. Terus orang-orang yang di TikTok itu dikasih juga uang jajan secara bertahap. Cara memberikannya gimana tuh? Satu-satu orang atau dipegang oleh satu orang? Ada yang gini, ada yang misalnya gini Kakak, dia ngasih uang jajannya ke Kakak, kan Kakak merasa ini berlebih lah dapat uang jajan. Terus Kakak pro-nya lagi adalah ante-ante di bawah Kakak yang menurut Kakak waktu live komal ini merasa enak ini lah ya kan. Nah dari Kakak alirkan lagi gitu. Lah maksud saya gini nih, kan ada beberapa orang nih di satu komal, misal ada 5 lah yang saya kenal, memang kami kenal di TikTok kan. Itu kan dikasih uang jajan nih. Cara mereka dikasih uang jajan oleh siapa dan cara memberikannya apakah ditransfer atau ada koordinatornya? Transfer melalui asistennya, transfer melalui asistennya. Wah, asistennya siapa kalau di komal itu yang suka pegang uangnya dan diberikan kepada orang-orang yang di komal itu? Ya, kalau Dokter Reza kan selebihnya memang ke asistennya semua. Siapa asistennya? Manajernya, kan ada manajernya itu. Manajernya. Yang kesaksian itu, yang jadi saksi itu kemarin. Siapa itu? Manajer itu yang pegang duit. Gini loh, bagaimana manajer ini bisa tahu tentang orang-orang yang di TikTok itu? Kan terpantau semua itu Kak, kan terpantau semua. Ya terpantau, oke. Apakah melalui DM kah atau dari satu orang yang kenal terus dikenali nama semuanya? Dari satu orang, istilahnya yang di komal itu yang nama-nama besarnya aja sih. Yang selebihnya itu palingan nggak dianggap sih gitu. Itu harganya mereka berapa tuh? Harga jajannya mereka, Dek? Aku nggak tahu Kak. Kalau itu aku nggak tahu. Nggak tahu. Nah, bicara perihal uang dan penyerahan uang kepada Mail, kalau Miss Gosip bilang diduga Reza Gladys justru datang duluan dan diduga sempat meminta izin untuk CCTV agar bisa meminta rekaman video CCTV tersebut, Mail dalam persidangan beberapa waktu lalu juga sempat membahas perihal video Besti. Di mana menurut Mail dalam keterangan di persidangan, video tersebut ada dalam BAP dan dijadikan bukti. Selain itu, perihal penyerahannya sendiri, Mail justru diinfo Reza Gladys bertemu dengan suaminya Besti, dan ia nggak tahu kalau direkam karena yang ia tahu posisinya dekat CCTV. Yang bilang jam 3 itu Reza apa? Reza. Nanti kamu ketemu suami aku ya. Nanti dijemput suami apa? Nanti kamu ketemu suami aku dulu. Suami aku duluan. Suami saya di mana? Di Mall One Bell Park. One Bell Park. Siapa yang memutuskan tempat itu? Si Reza Gladys sama suaminya. Oh, yang memutuskan ketemunya di sana dengan bawa uang. Jadi bukan saksi yang meminta pertemuannya di sana. Enggak, Om Mail aja nggak tahu itu mall. Om Mail juga nggak tahu. Belum pernah ke situ. Ya, dia bawa uang terus diserahkan ke Mail. Iya. Pada saat dia menyerahkan itu dalam keadaan bagaimana? Apakah dia merasa tertekan? Enggak, orang ketawa-tawa, orang sambil bercanda-bercanda di situ. Bercandanya seperti apa? Bercanda-bercanda, ngobrol-ngobrol, terus di situ makan dulu, nawarin makan, terus nawarin minuman. Makan apa
sushi. Iya, tapi main nggak mau. Nggak mau. Dia disuruh makan-makan. Ya. Terus di tanggal 13 Desember itu Mail inget kan yang Niki bilang, Mail tolong WhatsApp si Reza, maksudnya apa itu? Bilang kok gue dibilang meres, dia udah megang mulut gue katanya gitu. Iya, Mail kan itu tahu pas yang ada yang live, terus di situ dia bilang katanya Mail dilaporin atas pemerasan gitu. Jadi ya Mail konfirmasi lah ke dia, Mail chat dia tapi dia nggak balas, dia cuma read doang. Jadi Mail juga sebetulnya nggak tahu ya kalau dilaporkan polisi, baru tahu di tanggal 15 Januari pas penggerebekan yang diambil handphonenya itu. Ya kalau misalnya itu mah apa? Ya emang udah mungkin awal niatnya dia emang pengen menjebak Maila Makaniki aja. Kan tau gitu kalau mau ngejebak 100 M enak. Jadi dapat apa-apa ya. Mail tahu nggak kalau pas lagi ketemu sama Reza itu juga Mail direkam suara? Enggak, tidak tahu. Mail tidak tahu. Mail cuma tahu pas duduk di waki itu, karena Mail duduknya sebelah sini deket pintu keluar, Mail lihat di atas itu ada CCTV, udah itu doang. Cuman itu aja. Ya sudah cukup yang mulia. Terima kasih. Kenapa bisa jadi nego 4 M? Nggak ngerti dia. Dia yang nego. Iya. Terus begitu dia nego 4 M, kalimatnya seperti apa nih? Bisa. Aku boleh nego gak? Aku bisa nego gak sih Mail? Hehehe. Gitu ada tahu. Coba diulangi Mail, coba. Ya aku bisa nego gak sih Mail? Hehehe. Soalnya aku lihat juga itu di BAP dijadiin barang bukti. Video rekaman itu ada video rekaman waktu di itu. cyber, iya. Boleh aku nego Mail. Iya. Jadi yang nego dia sendiri. Iya. Dari 5M nego 4M. Terus habis itu apakah pada saat dia akan menyerahkan uang itu Anda paksa? Enggak. Kalau Anda tidak serahkan uang, Anda saya laporkan polisi atau Anda saya pukulin? Enggak ada. Kalau dia misalnya tidak menyerahkan uang, ada masalah kan? Enggak ada masalah. Tidak ada. Tapi dia tetap memaksa untuk menyerahkan uang. Dia yang bilang ya udah Mail 2M ya hari ini transfer ya, besoknya lagi 2M dia bilang. Oh gitu. 2M-nya cashnya besok yang ya. memutuskan hari ini saya transfer. Hari ini saya transfer itu pertama Mail, terus dia bilang ya udah Mail hari ini saya transfer setelah. Anyway, masih bahas soal duit nih Besti. Dalam komalnya bersama dengan Kalsil, Miss Gossip pun kembali mengungkap mendapat uang 5 juta diduga untuk menghargainya sudah hadir ke persidangan beberapa waktu lalu. Selain itu, ia pun memastikan kalau memang Reza Gladys yang mendanainya Besti, termasuk Buzzer dan Viti, katanya Miss Gossip ya Besti. Untuk waktu kesaksian itu, kesaksi Dokter Reza ya dikasih saya 5 juta. Nah saya aja dikasih 5 juta memang untuk menghargai karena saya hadir ke persidangan di mana saya akomodasi. Lah saya aja dikasih 5 juta. Kalau orang-orang besar itu kan lebih besar lagi gitu. Tapi ada juga yang sebagian misal kayak dokter-dokternya itu dia memang teman sejawat, tidak mau minta apapun, tidak mau dapat apapun gitu. Kak, kamu melihat RG ini gimana sih? Apa RG keluarin uang itu semua atau gimana, Dek? Iya, yang mendanai semua dari RG deh, Kak. Kan tapi kan ada yang nyuruh kasih dong untuk yang ini, kasih dong untuk yang itu kan gitu. Oke, dia sebagai inilah pembenaran lah yang mengeluarkan uang gitu. Iya. Yang ya gitu. Jadi RG juga nggak tahu dikasih kemana aja uangnya atau RG tahu? Itu kan udah di list sama manajernya gitu. Oh, kalau yang pakai kacamata itu yang giginya ada terali besinya itu siapa, kenal nggak? Oh itu memang dia mengkoordinator buzzer kan ada itu bertebaran chat-chatnya semua. Nggak, maksudnya kan dia koordinator buzzer typing atau buzzer yang suka ngobrol di TikTok yang sekarang ini juga lagi ngobrolin kamu di sebelah. Ada beberapa ada yang fiktif, semualah dia koordinasikan. Oh, tapi kan dia kan nggak tinggal di Jakarta nih. Dia tahu proposal, itu dari proposal Kak, ngajuin proposal. Yang ngajuin proposal siapa?
Ya dia ngajuin proposal bahwasanya nanti di list lah nama-nama ini, berarti ada ini gitu. Oh, jadi dia bilang saya tahu orang-orang yang mendukung RG. Nah, ini Ya, orang-orangnya yang pegang nih. Nah, bayaran dia itu berapa kiranya tuh si Mercer itu? ya aku nggak tahu Kak tuh berapa, karena aku kan memang masuknya ini bisa bergabung sama orang itu ketika orang ini hampir kocar-kacir gara-gara pembagiannya ini yang apa namanya yang Tidak nggak merata. merata. Duh, kalau emang benar Reza Gladys itu mendanai semua seperti yang disebut Miss Gossip, ini jadi inget video Nikita yang dulu beredar di sosial media, di mana Nikita menyebut hanya orang banyak duit yang bisa menjarain dia. Secara modalnya nggak kecil, Besti. Tapi ya, kalau Miss Gossip tidak benar, bisa jadi fitnah loh, Besti. Nah makanya ikutin aja sidangnya dengan tertib ya, biar makin terang benderang. Dan semoga semua mendapatkan keadilannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma dikata Ani Besti. Kecuali lu punya uang banyak, baru bisa penjarain gua. Selama lu gembel, lu gak bisa penjarain gua. Kecuali lu korupsi, punya uang dari hasil nipu orang, terus lu penjarain gua, bisa. Itu bisa.